Lagu bagus itu tidak menjamin dia akan jadi viral. Lagu jelek itu tidak menjamin dia tidak akan jadi viral. Di studio ini justru mengorbitkan artis dadakan. Maksudnya gini, mereka-mereka yang punya potensi, suaranya bagus, bisa nyanyi, tapi tidak tersentuh. Atau mereka nggak ada kemampuan untuk rekaman, nah akhirnya diambil. Jadi kami ini, mimpi kami pengen bikin hal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Kali ini saya ada dalam satu studio musik namanya DRB Studio. Alamatnya ada di Jalan M Nur, Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Nah, lebih detailnya langsung ngomong sama ownernya aja. Ini adalah bintang tamu saya dan narasumber saya hari ini. Halo Bang Denny, halo. apa kabar? Saya lepas, masa boleh ya? Lepas aja gitu, dijaga jarak ya. Saya kemarin habis rapid antigen juga. Sama, saya juga. Sama di sini kan anak-anak yang di studio ini kan rajin setiap 2 minggu sekali Mbak di kita antigen sendiri kan. Ya? Ada Jadi berapa krunya di sini? Sini ada 3, ada 4 Mbak, ada 4 krunya. Ada 4 kru dan mereka selalu standby. Selalu standby di sini. Ini gitu. Berdiri sejak kapan sih DRB Jadi, Studio ini? DRB ini kan sebenarnya yang punya ini kan si Dr. Aldo. Jadi Dr. Aldo ini anak Lampung yang sering diminta artis dangdut nasional, Siti Badriah, Saskia Gotik, banyak produser-produser yang minta lagu dia. Saya bilang, kenapa nggak kamu bikin sendiri? Dan pada waktu itu awal pandemi kita diskusi dengan dia, ya coba buat sendirilah ininya studio. Ayo kita bareng-bareng. Saya juga hobi gitu Mbak ya, kebetulan. Nyambung jadi. Nyambung. Terus Aldo bilang ya sudah, kita kasih waktu, kita cari nama nih, apa nama studionya nih. Macem-macem nih nama semua. Terus dia ngajuin, Bang, DRB aja Bang. Kok DRB, kok nama gue malu lah gitu kan. DRB musik, ntar organ gitu kan. Atau DRB apa gitu, entertain. Kayaknya enggak lah gitu, kayak dunia malam gitu. Enggak, ya udah DRB record aja dia bilang kan. Nah, akhirnya enggak punya nama lagi, pakai DRB record. Dan ternyata dia juga manfaatin saya juga sih sebetulnya, manfaatin posisi jabatan kapasitas saya kan. Dia bilang dia bisa masuk kemana-mana, kerjasama dengan Polda, kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, tapi studio ini Mbak kita buat, memang saya pengen anak-anak Lampung itu kan setelah 2010 itu habis itu generasi anak Lampung yang membanggakan Lampung di kancah industri musik nasional maupun internasional. Kalau dulu itu ada Kangen Band, ada Kiki, ada The Potter, ada Jenderal, ada Hijau Daun dan banyak. Selesai dari situ kita dibunuh oleh industri musik DKI yang menyatakan bahwa kalau band-band yang ikut mereka di label musik di Jakarta itu bisa jadi artis. Tapi kalau band hanya dia recording di daerah itu namanya indie band. Nah, indie band itu akhirnya ya. Indie band inilah yang membunuh itu sebetulnya. Indie band itu kan recording di rumahan, Mbak. Nah, maka dari itu ya ayolah saya bilang, Aldo, ayo kita cicil, kita buat studio, kita buat kantor, kita buat rapihkan perizinan segala macam, terus kita ada kontak kerjasama juga dengan Jakarta, kita bikin dan kita launching lagu. Dulu pertama kali lagu itu namanya Tapi Bohong. Dulu ada siapa, Palaka ya, yang trending viral banget, yang dia bilang prank sampah itu kan. Nah, Tapi Bohong, nah itu kita bikinin lagu. Jadi kata-kata Tapi Bohong itu sekarang ini milik DRB Record. Siapapun yang pakai kata-kata Tapi Bohong itu kita dapat royaltinya. Oh gitu. Kalau ada lagu yang menyatakan itu ya, nah itu bisnis digitalnya. Kalau menghasilkan duit di sini nggak menghasilkan duit, tapi mau ngabisin duit juga iya. Saya harus. Tapi ada aja rezeki anak-anak itu. Cuman yang menarik kan gini, Bang Denny, kita dengar informasi bahwa di studio ini justru mengorbitkan artis dadakan. Maksudnya gini, mereka-mereka yang punya potensi, suaranya bagus, bisa nyanyi, tapi tidak tersentuh. Atau mereka nggak ada kemampuan untuk rekaman, nah akhirnya diambil. Salah satunya ada dari Pengsewu gitu ya, tukang cukur gitu ya. Jadi kalau di sini ini kan kalau kita ngambil kontrak dengan Rizky Bilar gitu, bisa Mbak, saya bisa kita, atau dengan siapa gitu bisa. Tapi itu nggak luar biasa aja. Orang udah kenal duluan dia. Iya, tapi yang luar biasa. Jadi kami ini, mimpi kami pengen bikin hal yang luar biasa dengan
dengan apa namanya keadaan yang biasa-biasa saja, tapi kita pengen buat sesuatu hal yang luar biasa gitu kan. Ya di sini Kiki, Andika Kangen Band juga lagi ada project juga, kita di sini ada mau buat lagu kan, udah siap, tinggal kita syuting video klipnya lagi. Nah saya misal ya, saya makan ada langganan di nasi jamblang, langganan saya. Terus kemudian saya makan di situ, ada pengamen bagus kayaknya suaranya. Terus saya datang ke situ, saya suruh nyanyi terus, saya kasih tantangan lagu-lagu yang saya nggak bisa main musik Mbak, tapi saya penikmat aja. Terus saya bilang, kamu coba hubungin Dokter Aldo ini, kamu hubungin dia, kamu nanti bisa difasilitasi dia. Difasilitasi Mbak. Dia lagu dibuatin, rekaman di sini, video klip di sini, dan dia sudah kita buatkan lagu, memang sudah tayang gitu kan di ininya. Terus ada lagi yang bantu ekspos juga ya. Iya, ada lagi apa namanya, anak Lampung Timur gitu kan. Ya kemudian dia butuh disalurkan apa namanya karyanya, ya kita salurkan di sini. Ada lagi yang baru ini lagi yang kemarin viral trending di sosmed, anak Pring Sewu. Saya nggak tahu juga, ternyata Lampung ini terbanyak sebetulnya musisi yang punya bakat tapi nggak ada salurannya. Nah, DRB Record ini saya pastikan menjadi saluran buat anak-anak Lampung yang mau bekerja keras, kemudian yang ingin punya mimpi jadi artis, ya silahkan di sini gitu kan. Artinya gini Bang Denny, nggak mesti mereka yang rekaman di sini yang ditemukan oleh Bang Denny atau dari pihak manajemen sini. Kalau dia ada keinginan pengen nyanyi, punya suara bagus, boleh datang ke boleh sini. Dong. Gimana? Kalau dia suaranya bagus, ya suaranya. Bang Denny punya lagu sendiri ya? Ya, yang penting dia kirim dulu demo ke kita. Oke, oh ini kita ada beberapa teman, kalau saya nggak ngerti aman Mbak. Saya tukang sponsornya aja lah gitu kan sini kan. Mereka butuh apa itu. Cuman bawa materai aja dia, bawa materai 4 biji, dia datang sini, kita kontrak, kita siapkan semua gitu kan. Gitu. Nah, di pandemi ini memang belum bisa kita lakukan apa namanya, promosi off air ya, iya. belum bisa. Kita semuanya harus online. Nah, karena ini persoalan ini kan pandemi ini memang butuh kesabaran juga, maka kita sebaiknya kita banyak berkarya aja. Iya. Noah itu banyakin kreativitas. Noah itu nggak pernah trending. Baru sekali trending ketika dia collab dengan BCL. Nah, artinya seraksasanya Noah pun bisa aja dia. Iya, masih dia tidur dulu nih. Iya, jadi biasa aja gitu kan. Nah, kita di DRB Record ini, dari dia recording, dari dia video klip, kemudian kita juga promokan di radio-radio seluruh Indonesia, kemudian kan. Nah, tapi yang paling pentingnya adalah di Indonesianya tidak ada yang bisa mengalahkan kreativitas, kekompakan anak-anak Jawa Timur. Jawa Timur itu ketika dia satu bikin lagu gitu Mbak, nanti puluhan ratusan yang lain teman-temannya itu bikin cover. Jadi akhirnya di YouTube itu hidup gitu loh, di digital itu. Nah, di Lampung ini enggak. Di Lampung ini masih ada banyak sekali ego sektarian. Jadi kesan bersaingnya kelihatan. Kesan bersaingnya kental sekali. Terus kedua, di Lampung ini ketika dia masuk recording gitu kan, dia kena star syndrome. Saya bangga dengan sahabat saya Angga The Potter. Dia, yang saya lihat, Angga itu konsisten dalam dunia musik ya. Dia konsisten dalam dunia musik. Kemudian dia punya podcast, saya pernah diundang. Dia mengkonsultasikan teman-teman itu, musisi-musisi Lampung berromantisme. Nah, harapannya kami ini, bahkan saya sendiri pun nggak ngerti musik, saya pengen anak Lampung ini muncul gitu loh. Ayolah, nggak perlu lagi lu ke Jakarta, di sini juga bisa gitu kan, fasilitasi. Kemudian promosi yang paling ini sekarang ini di handphone. Handphone itu melalui sosial media gitu kan, kita bisa lakukan promosi. Tapi kalau boleh tahu nih Bung Denny, kan Bung Denny ini juga adalah seorang wakil rakyat ya, di DPRD Provinsi, tepatnya di Komisi 5 dari fraksi Partai Demokrat. Nah, di sela-sela kesibukan sebagai anggota dewan, terus memang hobi di musik, terus merambah lagi sekarang bukan memungut ya, tapi memfasilitasi mereka-mereka yang sebenarnya ada keinginan tapi nggak keomong lah gitu. Akhirnya kita fasilitasi. Nah, apa sih, ada tujuan apa nih kira-kira? Apa karena memang jiwa sosialnya tinggi, atau memang ingin anak-anak Lampung di bidang musik ini maju dengan caranya sendiri gitu? Iya, saya tuh menjalani hidup tuh happy aja sih Mbak, happy. Kemudian kita berbagi aja dengan yang bahkan saya lagi ada agenda nih, ada satu lagu yang
insya Allah Pak Kapolda yang mau nyanyi. Oh ya, Ah, ciptaan siapa gitu. tuh? Ada ciptaan dari studio sini. Oke. Ada lagi saya kemarin ngasih lagu ke Pak Gubernur, Mm-mm. lagu Lampung gitu kan. Saya kasih, ya mungkin nggak tahu sekarang masih sibuk kan. Nah artinya nggak hanya tokoh-tokoh besar kan, ada juga beberapa pejabat yang hobi nyanyi juga gitu Kita ya. fasilitasi. Kita fasilitasi, Iya, iya. dia bikin lagu, kita fasilitasi. Pauji Heri punya lagu, Hmm. ditaruh di sini juga gitu. Jadi Gitu ya. semua. Kemudian Iya, jadi bukan hanya orang-orang yang kelas atas, bahkan pengamen pun kita buka pintu di sini Iya. gitu. Selagi dia mau berkarya. Nah, tapi yang paling penting ada kemauannya apa namanya untuk berkarya. Jangan sampai ketika dia ini sekali beranggapan mindset selama ini kan ketika dia ikut label musik dia langsung jadi artis. Enggak. Oh, iya, iya. Enggak gitu Nggak kan. semudah itu ya. Nggak semudah itu. Jadi artis itu Mbak, talent itu jadi artis itu samanya kayak dewan, nyalon dewan. Gitu ya. Lu punya duit banyak, ya. Kemudian lu punya tampang bagus, lu jago ngomong, kalau Allah belum merestui sama aja nggak akan bisa jadi. Gitu. Nah gitu juga. Oke, jadi Punya lagu bagus, promonya bagus, kemudian dia nggak menjamin juga. ternyata lagunya nggak meledak ya. Iya, misal gini kan, lagu bagus itu tidak menjamin dia akan jadi viral. Lagu jelek itu tidak menjamin dia tidak akan jadi viral. Iya, iya. Coba si Keke. Hmm, Keke itu lagunya apa? Tapi trending dia. Nah, Aku bukan boneka itu aku ya. bukan boneka itu. Nah, Iya, iya. nah makanya saya anak Lampung nih, ayolah kita apa namanya bareng-bareng kita kompak gitu kan. Kita buat salah satu anak Lampung ini kalau bisa muncul di nasional atau internasional. Kalau ada anak Itu keinginannya iya, berarti ya. itu mimpi Oke, saya, Mbak. iya, mimpi. Mimpi saya pengen banget ada anak Lampung gitu muncul di luar negeri, mukanya di mana-mana. Nah, pengen gitu kan. Iya, iya. Tapi anak Lampung ini masih ego sektarian ini tadi. Jadi masing-masing ini kita sudah hampir ini 2020 awal hampir 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun lebih punya label ini. Tapi kita belum bisa mampu mengkonsolidasikan anak-anak Oke. Lampung. Itu menjadi tugas PR nih. Iya PR gitu kan. Iya. Terus gini, Bung Denny, Iya. genre musik yang boleh di sini apa aja? Semua boleh. Boleh asal jangan musik pemberontakan. Wah, iya, iya. Itu. Jadi mulai dari dangdut, dangdut rock, boleh. pop, ya. Jadi saya lucu Mbak ya. Kadang-kadang anak-anak tuh lagi bikin musik nih di sini. Terus saya bilang, saya kok pengen ada kulintangnya, bisa nggak? Tapi bisa aja ya. Iya bisa. Nah, artinya anak-anak sekarang, Iya, maksudnya. teknologi sekarang Iya. ini bisa mumpuni gitu. Oke. Saya bikin, saya pengen pas lagu itu jadi kita pada bingung. Ini genrenya apa ya gitu, kebingungan. Tapi yang penting itu karya Mbak. Karya. Nah, anak Pringsewu, talent kita bahkan Happy Asmara juga ada masuk di sini juga. Kemudian ada lagu dia yang kita ini juga. Bahkan lagu kita Mbak pernah di cover sama bule di Amerika. Oh, lagu ciptaan sini. Iya, Oh, lagu iya. ciptaan sini. Luar biasa. Namanya lagunya Wayahe Lungo, Wayahe Lungo. Yang Saatnya nyanyi itu pergi. iya, yang nyanyi itu Happy Asmara Oh, dari oke. Surabaya. Tapi recordingnya di sini. Iya, tapi dia Oh. masuk di sini, dia Masuk di di sini. ininya apa namanya di manajemen itunya untuk satu lagu itu gitu kan. Nah, ada dan itu di cover dari Amerika. Ya bangga juga sih. Iya. Lagu kita tiba-tiba dicomot, dia minta Luar izin. negeri lagi ya. Iya, hubungi kita. Saya pengen ini gitu. Kemudian ada juga kita ada lagu apa namanya Digi Desa. Digi Desa. Kak, dia bilang ini ngomong sama Dr. Aldo, bisa nggak? Saya pengen collab, dia bilang minta masternya Happy Asmara. Oh. Jadi dibikin ya lumayan juga nonton tuh berapa Karena 300 gini ya, atau kalau 400 memang juta. lagu itu punya kita kan aman, nggak kena copyright Nggak apa-apa kan apa-apa, gitu. iya. Ya. Yang mau mengcover ya silakan Silakan aja gitu. Karena gini, bisnis digital ini kan lagu ini kan digital ini kan ini Mbak agak unik itu loh Mbak. Kadang-kadang lagunya trending tapi nggak bisa dapat menghasilkan apa-apa karena nggak tertib gitu kan. Oh iya. Nah misal Ada kayak yang harus dipatuhi ya. ya misal lagunya Aisyah gitu kan, itu kan lagu tidak bertuan. Oke. Orang cover tiba-tiba meledak gitu kan, dan itu tidak bisa diambil sama siapa gitu kan lagu itu. Nggak boleh Iya. untuk mengklaim nih. Iya, Oke. makanya sejelek apapun lagunya, kalau dia hobi nyanyi, dia punya band, mendingan titip ke kita di sini. Oh, Kita gitu. urus publishingnya. Oh, dengerin gitu tuh. kan. Nah, Oke. Jadi sampai misal 10 tahun, 20 tahun lagi lagunya meledak, dia royaltinya dapat gitu Iya. loh. Kalau kayak lagu entah apa, ya, lagu yang gitu, itu kan udah puluhan tahun dulu. Iya. Tiba-tiba meledak di TikTok gitu kan. Iya. Nah,
itu kan agak repot ngurusnya panjang Iya, gitu. betul. Nah, Lebih baik bikinlah baru ya. iya, kita punya satu lagu yang dinyanyiin sama Safira Inema. Mm-mm. Eh, judulnya ACBC kalau nggak salah, Mm-mm. Air dari Sebuah Cinta. Lagu ini dulu sempat dimainkan anak band Lampung, Mm-mm. dan kemudian dia ini trending di Malaysia. Mm-mm. Lagu ini karena dia gaya-gayanya Malaysia, dan itu lagu itu diklaim sama salah satu namanya Gudang Musik. Gudang Musik itu kita identifikasi itu dia memang suka nyamut-nyamut lagu orang Oke. yang tidak bertuan, dia tidak bertuan. Nah, mereka daftarkan, bingung kita. Nah, kita gugat secara digital, mereka banding, kita gugat, kita tunjukin ininya apa nih, keaslian lagu itu, bahwa lagu itu milik kita. Ya, bisa kita ambil. Oke. Lagunya kita ambil tapi musiknya nggak bisa kita ambil. Oh, jadi kita Maka bikin kita aransemen rilis sendiri. lagi Oh, gitu. iya, gitu. Nah, itu jadi kita jangan sampai sayang gitu. Kadang-kadang lagu itu kan kita asal bikin lagu taruh di YouTube, kemudian dibiarkan aja. Nggak boleh sebetulnya. Itu merugikan kita sendiri nanti. Karena ketika kita masukkan ke musik itu, lagu itu kita masukkan di YouTube digital, itu aset kita. Soal laku atau nggak lakunya nanti gitu. Tapi kalau nggak kita urus perizinannya, hak ciptanya, nanti kita dirugikan. Saya kayak bukan anggota dewan ya, kayak produser ya, kayak musisi ya. Tapi ini pengalaman saya, Mbak. Saya dekat sama Andika, dekat anak Lampung, ya musisi Lampung. Di Jakarta juga saya banyak teman-teman artis juga, saya dekat juga. Saya suka mencontek, mendengarkan bagaimana sebenarnya dunia itu sebenarnya perjuangannya luar biasa. Bahkan kadang-kadang sakit pun harus tampil dengan baik gitu. Betul. Nah itu. Orang nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Aslinya gimana, Iya. Secara tampilan harus sempurna. Iya. Oke, Bung Denny, di penghujung obrolan kita 1 menit terakhir, mungkin bisa dipromosi ini nih kepada adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang punya pinter nyanyi, ada lagu, silakan. Kalau untuk anak-anak Lampung yang punya karya, yang bisa nyanyi, kemudian atau bisa nulis lagu, DRB Record itu terbuka dan kita pastikan gratis, dan kita fasilitasi dari recording, promo dan video klipnya, nanti sampai daftarnya pun kita fasilitasi gitu kan. Karena mimpi kami di DRB Record ini, kita pengen anak-anak Lampung ini muncul di industri musik nasional bahkan internasional gitu, yang bisa membanggakan Lampung gitu. Dan kami di sini cuma cari talent baru, nggak talent-talent baru yang memang asli, kita utamakan anak-anak Lampung biar bisa membanggakan Lampung, Mbak. Baik, siap. Alamatnya Bung Denny? Alamatnya ya, Studio Record ini kalau ada di YouTube-nya sih DRB Record Musik, di YouTube-nya, kemudian alamat kita di Jalan M Nur 2 nomor 64A, Sepang Jaya, Wahalim. Iya, gampang. Langsung nonton YouTube-nya, langsung dihubungin. Silakan buat lagu, kalau punya lagu sendiri malah lebih bagus ya. Masih bagus. Tinggal recording di sini. Aransemennya dibantu juga. Dibantu dong. Wah, semuanya dibantu. Sampai video klip dan promosinya. Terima kasih loh Bung Denny, waktunya makasih, di Mbak. sela-sela kesibukannya. Ya, kita sukses ngobrol. terus ya buat teman-teman ya. Siap, sukses juga untuk DRB Record-nya. Amin. Aldo dan kawan-kawan. Ya. Pemirsa, demikianlah obrolan kita dalam channelnya Novi Balga kali ini bersama Bung Denny Ribowo dari DRB Record Music ya. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.